Oke guys, welcome to channel Rian Kemas, dan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ferdian Lakoni, Bapak Wakil Bupati dari Kabupaten Pematang atau Pematang Ilir. Oke guys, Bapak Wakil Bupati ini kita jengok lah belaga, mudo, kayo-kayo Ado kalau lengkap. Masih kalah. Masih kalah kata Bapak Wakil. Oke, kita tanya-tanya Bapak Wakil Bupati ini. Apa sih motivasi beliau di musim pandemik ini buat memaju ke masyarakat Pali supaya tidak takut dengan akan adanya corona di kota Pali ini? Oke, Bapak Wakil. Apa sih Pak motivasi Bapak buat memaju ke masyarakat Kabupaten Pali supaya bisa berkembang di musim pandemik ini? Jadi di Kabupaten Pali itu masyarakat kita hampir 80% itu petani karet. Jadi di tengah pandemi, bahkan sebelum pandemi, itu harga karet nyungsep bleb. Nah itu tidak bisa dipengaruhi oleh pemerintah karena harganya dipengaruhi oleh pasar internasional. Nah sebenarnya untuk menghadapi situasi pandemi yang sangat menghantam kondisi ekonomi masyarakat, itu kita cuma bisa mengajak masyarakat untuk memiliki kreativitas, inovasi dalam menghadapi situasi pandemi, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan serta protokol keamanan. Kreativitas dan inovasi itulah yang bisa menyelamatkan masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19 ini yang membuat perekonomian masyarakat memang agak tersendat. Tapi yakin kalau misalnya kita memiliki semangat yang tinggi, memiliki kreativitas dan inovasi, kita mampu keluar dari situasi krisis ini. Itu. Ini kan musim kemarau nih Pak. Setelah pandemi kita akan mengalami musim kemarau, dan musim kemarau ini terkenal di Pali ini banyak sekali terjadi pembakaran hutan, dan kemarin Bapak sempat turun langsung menangani pembakaran hutan itu. Nah ke depan itu bagaimana Pak cara Bapak untuk mengatasi agar tidak terjadinya pembakaran hutan di Kabupaten Pali ini? Jadi pembakaran hutan ini kan teknik tradisional yang dilakukan oleh masyarakat untuk membuka lahan. Karena ini dipandang cara yang paling murah. Namun, cara yang paling murah ini memiliki efek yang luar biasa. Efek yang luar biasa terhadap kesehatan masyarakat, pengaruh terhadap lingkungan. Misal 2015, bagaimana asap itu sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Bukan cuma saja di Sumatera Selatan, tapi di seluruh Indonesia dan berpengaruh ke negara tetangga. Jadi sebetulnya perlu kerjasama yang kooperatif antara kelompok masyarakat petani. Saya yakin kelompok masyarakat petani itu memiliki komunitas-komunitas. Nah dari komunitas-komunitas itu bisa berkoordinasi sebenarnya dengan dinas pertanian untuk berkoordinasi bagaimana cara membuka lahan yang tidak melanggar aturan-aturan. Nah, saya yakin dengan komunikasi yang baik dua arah dilandaskan pada musyawarah untuk mufakat, saya yakin pasti ada jalan keluar. Seperti di beberapa daerah yang lain, misalnya dinas pertaniannya meminjamkan alat berak, bahkan mensubsidi masyarakat petani untuk membuka lahan. Mungkin cara ini bisa menjadi solusi seperti di tahun 2017 saya sudah sering memberikan ide-ide seperti ini kepada dinas pertanian atau dinas-dinas lain yang terkait agar membuka keran komunikasi antara kelompok petani yang mau membuka lahan sehingga ada saling koordinasi. Itu saja cara yang paling efektif untuk saat ini. Oke Pak, ini suka duka Bapak selama menjabat sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Pali ini Pak. Apa suka dukanya Pak? Ya, suka duka ya.
menjadi wakil bupati itu amanah. Menjadi wakil bupati itu amanah. Menjadi wakil bupati itu mengemban pengabdian. Jadi bagi anak-anak muda, milenial yang misalnya punya cita-cita pengen mengabdikan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, camkanlah bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah itu mengemban amanah. Amanah dari dua. Amanah dari manusia, yaitu orang yang memilih. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita jaga. Dan mengemban pengabdian, karena menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah itu bertugas untuk melayani masyarakat sekuat mungkin, sebisa mungkin menggunakan alokasi anggaran yang sudah dipercayakan oleh masyarakat melalui APBD. Nah, menjadi wakil bupati, jangan pernah terpikir menjadi wakil bupati itu misalnya seperti menjadi seorang pebisnis, pengusaha. Itu sangat tidak mungkin, karena wilayah kerjanya berbeda. Jadi ketika kita menjadi pengabdi masyarakat, karena secara pribadi saya basically politik sudah sejak keluar dari SMA, bahkan pada saat SMA saya sudah menyukai politik. Bahkan ketika kelas 2 SMA saya mempunyai cita-cita saya pengen duduk menjadi anggota parlemen. Cita-cita itu sudah ada. Ketika saya tamat kuliah saya langsung terjun politik dan saya aktif dalam kegiatan organisasi partai politik. Jadi karena memang ini adalah sebuah hobi, ya suka. Dukanya itu waktu dengan keluarga kadang agak terkuras. Waktu dengan anak-anak untuk bermain kadang terkuras. Tapi itu sebisa-bisanya kita. Jadi kadang mohon maaf, kalau misalnya jam 5 sore ke atas kadang kalau masyarakat pengen ketemu itu sudah tidak bisa lagi. Saya membatasi diri. Karena malam itu waktu untuk keluarga, waktu untuk beribadah. Jadi kadang lewat jam 5 sudah tidak ini lagi. Nah itu. Di usia Bapak yang cukup muda ini, apakah mungkin ke depan akan mencalon sebagai Bupati Pali? Mencalonkan diri itu bukan kehendak pribadi. Karena kalau kita hidup berpartai, partai itu adalah pilar demokrasi. Tidak ada pribadi berdiri di atas lembaga partai. Partai menaungi pribadi-pribadi agar pribadi-pribadi yang bernaung di dalam partai itu memiliki pemikiran untuk memajukan bangsa dan negara. Nah, majunya pribadi itu tidak bisa karena inisiatif pribadi. Jadi tergantung partai. Nah, kalau partai perintah, ya apa boleh buat, saya siap. Kalau tak diperintah pun saya siap. Jadi kalau dari diri pribadi siap untuk maju lagi di... Ya kalau diperintah oleh partai, saya siap. Tapi kalau tak diperintah, saya tidak siap. Oke, Pak. Pesan-pesan terakhir buat masyarakat Kota Pali di musim pandemik ini, apa Pak? Buat masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan, protokol keamanan. Saya dengan Bro Rian ini tidak pakai masker, tadi pakai masker karena kepentingan untuk shoot konten YouTube, saya nggak pakai masker. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan itu sangat penting karena COVID itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Jadi saya berharap setiap kegiatan masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan, protokol keamanan. Apa itu protokol kesehatan? Pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak 1,5 meter. Itu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dan yang terakhir nih Pak, untuk pembakaran hutan, apa saja yang pesan-pesan agar tidak terjadi pembakaran hutan di Kota Pali ini? Koordinasi yang aktif antara kelompok tani dengan pemerintah. Koordinasi yang aktif. Komunikasi, musyawarah untuk mufakat. Pasti ada jalan keluar. Oke, itu aja. Makasih Pak Wakil Bupati. Sukses. Semoga
terus berjaya di dunia politik. Kasih bro. Oke, itu tadi kita ngobrol-ngobrol santai sama Bapak Wakil Bupati dari Kabupaten Pali. Dan saksikan terus channel-channel saya selanjutnya di Rian Kimas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.